Kenapa harus memulai dakwah dari orang terdekat dan harus sembunyi-sembunyi? Agar dakwahnya diterima langsung dan tidak ada penentakan atau penolakan dari siapapun. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengajak manusia kepada Islam? Pertama, Papa ke masjid dulu ya, Mbak Alia ya. Ada apa ya? Kan sudah sholat berjamaah di masjid tadi. Kenapa harus ke masjid lagi? Papa mau belajar Al-Quran. Kalau mau ikut ayo, agar Papa bisa seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad harus menunggu di Gua Hiro untuk mendengarkan Al-Quran dari malaikat Jibril. Kalau kita cukup mendatangi ustadz atau ulama yang tahu tentang Al-Quran. Kenapa harus belajar Al-Quran, Ayah? Agar kita tahu jalan menuju surga. Al-Quran itu seperti peta atau Google Map. Oke deh, Mama dan adik diajak semua ya. Iya dong. Sambil menunggu Mama dan adik, kalau mau bertanya boleh ya. Ya. Kenapa masuk surga itu susah? Kenapa di sekitar kita banyak orang-orang yang resek dan jahat ya? Amazing, pertanyaanmu bagus sekali. Jawaban Papa gabung ya. Jadi tugas kita sesama manusia harus saling mendukung perbuatan baik orang lain dan mencegah perbuatan buruk orang lain. Maka Nabi Muhammad dan juga kita setelah belajar Al-Quran harus mengajarkan kepada orang lain agar semua orang kembali ke jalan menuju surga. Nabi Muhammad mulai mengajarkan Islam kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi ketika datang perintah dari Allah dalam permulaan surat Al-Mudaththir. Perbanyak teman, jangan perbanyak musuh, maka masuk surga itu lebih mudah insya Allah. Siapa orang-orang yang pertama-tama diajak masuk Islam? Pertama-tama adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ketiga adalah Zaid bin Haritsah. Keempat putri-putri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai dari orang terdekat beliau yang tinggal dalam satu rumah. Kenapa harus memulai dakwah dari orang terdekat dan harus sembunyi-sembunyi? Agar dakwahnya diterima langsung dan tidak ada penentakan atau penolakan dari siapapun. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengajak manusia kepada Islam? Pertama, mengenalkan kalimat-kalimat Allah, mengajak mengucapkan kalimat syahadat, mengajari tata cara berwudu dan mengerjakan sholat. Orang yang paling pertama diajarin hal tersebut adalah Khadijah. Tolong jelasin secara singkat dan jelas siapa sih Khadijah? Khadijah mendapat gelar yang sangat besar dari Allah karena beliau mencurahkan semua kemampuannya dan seluruh hartanya untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Dan perlu kamu ketahui, Khadijah termasuk orang paling kaya di Arab. Wow, amazing. Khadijah apa ya artinya? Khadijah artinya yang berjiwa besar. Laki Pak, kalau Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika masih umur 10 tahun dan termasuk golongan anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Beliau sering menemani sholat bersama Nabi Muhammad sampai sholatnya harus sembunyi-sembunyi di atas bukit. Kenapa harus sembunyi-sembunyi ketika sholat ya? Kita aja sholat di tempat umum atau di masjid tidak masalah, tidak berbahaya. Ya beda tau, karena dulu situasinya belum aman. Orang-orang kafir sangat membenci Islam. Bahkan yang ketahuan masuk Islam langsung dihajar atau disisa. Kita bersyukur hari ini kita masih lebih baik, alhamdulillah. Pak, lagi ya Pak, makin mendengar cerita ayah, aku makin kagum. Lanjut sosok Zaid Haritsah, Pak. Zaid bin Haritsah adalah budak muslim, adalah budak milik Nabi Muhammad yang oleh Nabi dibebaskan dari perbudakan ketika tidak dijemput oleh keluarganya. Namun ketika disuruh memilih kembali kepada orang tuanya yang masih kafir, malah tetap bersama Nabi Muhammad. Zaid bin Haritsah lebih memilih bersama Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah daripada kembali ke keluarganya yang mengajak kepada kekafiran.
amazing, dibebaskan dari perbudakan dan disuruh memilihku untuk kembali kepada keluarganya, tapi malahan tetap memilih jadi pembantu Nabi Muhammad. Masya Allah. Terus tentang putri-putri Nabi Muhammad bagaimana, Pak? Putri-putri Nabi Muhammad adalah Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqayyah. Mereka sangat mengagumi ayah mereka. Dan ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, maka seluruh putri beliau langsung beriman tanpa banyak bertanya atau berdebat. Dalam waktu singkat, rumah Nabi Muhammad bercahaya. Karena saat itu rumah Nabi Muhammad menjadi satu keluarga yang pertama beriman dan tunduk kepada syariat Allah. Wah, pingin dong rumahnya bercahaya. Bisa dong, mari kompak selalu menjalankan perintah Allah. Jadi ingat kok, Mama dan Adi nggak keluar-keluar lama banget ya. Mama, adik, kok lama banget? Ternyata Mama dan adik ketiduran dan ternyata pengajian di masjid sudah selesai karena kelamaan diskusi. Ya, tepuk jidat. Maafin aku, Pak. Ya tidak apa-apa. Besok ceritanya dilanjut ya. Kamu super sekali, aku doakan kamu bisa menjadi orang yang hebat di mata Allah dan di mata manusia. Amin. Amin.